Coba deh perhatiin, Anda pasti pernah lihat kan, tanaman liar yang suka numbuh di sela-sela tembok atau di pinggir jalan gitu. Tapi, gimana kalau gulma yang sering kita cuekin ini ternyata adalah sebuah apotek alami yang, wow, luar biasa? Hari ini kita bakal bongkar semua rahasianya. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti obrolan kita hari ini. Kita bakal lihat gimana sains modern akhirnya bisa ngebuktiin apa yang udah diketahui nenek moyang kita dari dulu banget. Tentang si gulma yang sering banget kita anggap sebelah mata ini. Oke, pertama-tama yuk kita kenalan dulu sama si jagoan yang sering kita cuekin ini. Namanya tempuyung, atau kalau mau keren dikit, nama ilmiahnya Sonchus arvensis. Tanaman ini tuh pejuang sejati loh, bisa tumbuh subur di mana aja, dari celah tembok sampai pinggir got. Gampang banget kok ngenalinnya. Daunnya itu lonjong, pinggirnya bergerigi, terus batangnya kalau dipegang agak empuk dan berbulu halus. Kadang kalau dipatahin, keluar getah warna putih. Jadi, lain kali kalau Anda lihat tanaman dengan ciri-ciri ini, Anda udah tahu nih, ini dia si tempuyung. Dan ini bukti kalau dia tuh terkenal di mana-mana. Di seluruh Nusantara dia punya nama panggilan sendiri. Ada yang manggil Jombang, Galing, Rayana. Ini nunjukin kalau tempuyung tuh bukan anak kemarin sore. Dia udah jadi bagian dari kehidupan masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang coba kita ubah cara pandang kita ya. Jangan lagi lihat dia sebagai gulma, tapi sebagai bagian dari warisan nenek moyang kita. Jauh sebelum ada apotek modern, alamlah apotek kita semua. Dan tempuyung, dia salah satu obat andalannya. Ini tuh bukan asal-asalan loh. Ini adalah hasil pengamatan dan pengalaman selama berabad-abad. Ilmu ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah kearifan lokal yang udah teruji oleh waktu. Mereka tahu tanaman ini punya sesuatu yang spesial, dan sekarang kita bakal cari tahu apa alasannya. Nah, disinilah bagian serunya. Momen di mana sains modern ketemu sama kearifan nenek moyang kita. Gimana caranya penelitian zaman sekarang akhirnya bisa memvalidasi apa yang mereka udah tahu dari dulu? Yuk kita lihat buktinya. Manfaat tempuyung yang paling terkenal itu ya ini buat ngatasin batu ginjal. Batu ginjal itu kan pada dasarnya mineral kayak kalsium yang mengkristal di dalam ginjal. Dan katanya buat yang pernah ngalamin sakitnya itu luar biasa. Terus, gimana caranya selembar daun bisa ngancurin batu? Ternyata mekanismenya cerdas banget. Daun tempuyung itu kayak akan kalium. Nah, waktu kita minum air rebusannya, kalium ini masuk ke tubuh kita. Gampangnya, si kalium ini kayak ngerusak lem yang bikin batu-batu itu nempel dan keras. Akhirnya, batunya pecah jadi kecil-kecil, jadi gampang deh keluar lewat urin. Dan ini bukan omong kosong loh. Ada sebuah penelitian keren dari Universitas Gadjah Mada yang hasilnya bikin melongo. Di laboratorium mereka ambil batu ginjal beneran dari pasien, terus direndam di dalam larutan tempuyung. Hasilnya, batu ginjal itu benar-benar larut, hancur lebur. Ini validasi ilmiah yang kuat banget. Tapi kekuatannya nggak berhenti di situ. Tempuyung juga bisa ngelawan asam urat. Dia punya senyawa alami yang bisa ngerem produksi asam urat di tubuh kita. Buat hipertensi, dia punya dua jurus. Pertama, kaliumnya bikin pembuluh darah kita lebih rileks. Kedua, ada senyawa lain lagi yang cara kerjanya mirip banget sama obat hipertensi modern. Keren kan? Dan biar lebih jelas, kita lihat angkanya. Sebuah studi klinis nunjukin penurunan tekanan darah sistolik yang lumayan signifikan, rata-rata turun 9,6% cuma dalam seminggu. Angka ini nyata, terukur, dan sangat menjanjikan. Nah, jadi disinilah benang merahnya. Apa yang dulu cuma kita kenal sebagai obat kampung atau ramuan tradisional, sekarang punya penjelasan ilmiah yang sangat jelas. Dari ngeluruhin batu ginjal sampai nurunin tekanan darah, kita sekarang paham cara kerjanya. Ini jembatan yang sempurna antara kearifan masa lalu dan ilmu pengetahuan masa kini. Oke, kita udah bahas 3 kekuatan supernya. Tapi, ternyata kemampuannya nggak cuma itu aja. Masih ada lagi. Coba lihat deh daftarnya ini. Dia bisa jadi anti radang, buat ngobatin luka memar kalau ditumbuk, bisa juga melindungi organ hati kita, ngelawan radikal bebas, bahkan punya sifat antibakteri dan virus. Jelas banget kan kalau tanaman ini tuh gudangnya senyawa bermanfaat. Dengan segudang manfaat ini, pasti langsung pada nanya, terus gimana dong cara pakainya? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas cara pemakaian yang praktis dan yang paling penting, aman. Cara yang paling umum dan gampang itu ya dibikin teh herbal, atau kita sering sebut rebusan. Gampang banget kok bikinnya.
Ambil beberapa lembar daun segar, cuci bersih, masukin ke panci. Ingat ya, jangan yang aluminium. Tambahin air, terus rebus pelan-pelan sampai airnya berkurang. Kuncinya di api kecil biar zat-zat baiknya nggak rusak. Tunggu dulu, ini bagian yang paling penting. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Walaupun manfaatnya luar biasa, ingat, herbal ini adalah suplemen atau pendukung pengobatan. Dia bukan pengganti total dari resep atau saran medis profesional. Ini adalah peringatan yang harus kita pegang erat-erat. Jadi, ingat ya, aturan emasnya adalah selalu konsultasi dulu sama dokter. Apalagi kalau Anda sedang hamil, menyusui, atau lagi minum obat-obatan lain dari dokter. Keselamatan itu nomor 1. Gunakan kearifan alam ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dan semua ini bikin kita mikir ya, kisah si tempuyung ini seolah ngingetin kita kalau kadang-kadang solusi buat masalah-masalah modern itu mungkin udah tumbuh liar di halaman belakang rumah kita sendiri tanpa kita sadari. Pertanyaannya sekarang, harta karun apa lagi yang masih tersembunyi di alam sekitar kita yang cuma nunggu buat kita temukan kembali? Terima kasih sudah menyimak.